Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lea Pratiwi, NIM 211101040027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pengertian disiplin. Menurut John Santrok, mendefinisikan disiplin sebagai kemampuan siswa untuk mengontrol perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran. Disiplin dalam pembelajaran di kelas mengacu pada kondisi di mana siswa mampu mengendalikan perilaku mereka secara positif, mengikuti aturan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pentingnya pembinaan disiplin perilaku anak. Nah, beberapa alasan mengapa pembinaan disiplin dan perilaku anak itu penting. Yang pertama, membantu anak memahami batasan dan aturan. Dengan pembinaan disiplin, anak akan belajar mengenali batasan dan aturan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mereka mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membentuk kebiasaan yang baik. Pembinaan disiplin dan perilaku yang baik akan membantu anak untuk membentuk kebiasaan yang baik sejak dini. Misalnya, mengajarkan anak untuk selalu menjaga kebersihan diri, berbicara dengan sopan, atau menghormati orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian. Dengan pembinaan disiplin yang tepat, anak akan belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka akan belajar mengambil keputusan yang baik dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Selanjutnya, teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Yang pertama ada teknik external control, yaitu suatu teknik yang dimana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua ada teknik internal control, yang mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri dalam kelas. Kemudian teknik cooperative control, ini antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Nah, memelihara dan peningkatan disiplin anak. Setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan teknik dan membina kedisiplinan peserta didik, langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada diri peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas sebagai berikut. Nah, yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan non-verbal. Pesan-pesan non-verbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperi kemanusiaan yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan. Kemudian, ajak berbicara cepat. Guru dapat mengajak peserta didik yang tidak disiplin keluar kelas dan menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Kemudian, telepon orang tua pelaku. Jika suatu saat guru menemukan peserta didik yang tidak disiplin, meskipun guru itu sudah berusaha untuk memperbaikinya, guru dapat menelpon orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya di dalam kelas. Kemudian, pindahkan pelaku. Nah, tempat yang dapat digunakan untuk memindahkan anak yang sering melanggar itu ya seperti ruang konseling. Kemudian, tujuan dan penerapan reward. Reward merupakan pemberian berupa sesuatu kepada individu ataupun kelompok sebagai salah satu apresiasi atau penghargaan atas pencapaian yang mereka dapatkan. Reward juga diberikan kepada semua orang dalam bentuk yang disesuaikan dengan pencapaian mereka atas motif tertentu. Terdapat beberapa tujuan pemberian reward antara lain, reward diberikan agar mampu menarik perhatian seorang untuk menjadi anggota organisasi yang berkualitas, untuk mempertahankan perilaku baik seseorang dengan segala macam strategi. Untuk reward yang baik akan memberikan bahkan meningkatkan motivasi seseorang dalam beraktivitas.
kebiasaan kepada seseorang untuk terus berbuat baik secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir, tujuan dan penerapan punishment. Sedangkan punishment dilakukan untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan dengan memperbaiki atau meminimalisir tingkah laku yang kurang baik dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam keluarga, sekolah, ataupun pesantren, perusahaan, dan masyarakat. Tak jarang kita lihat perilaku-perilaku yang kurang enak untuk dilihat yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku yang disertai punishment, maka perilaku tersebut atau yang negatif akan berkurang, bahkan tidak akan mengulangi kembali. Sedangkan tujuan dari punishment atau hukuman yaitu baik itu digunakan dalam jangka yang panjang atau pendek, itu sebagai berikut. Pembalasan artinya si pelaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan dengan sanksi serupa seperti pelanggaran yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.